Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah, bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura, B.J. Lee bersama istrinya, Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Shalom, shalom saudara semua yang saya cintai, warga kerajaan Allah dimanapun saudara sementara mengikuti YouTube channel dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Roh Ruteng. Tentu yang saya harapkan adalah kita ada di bulan September ini adalah bulan penuh berkat untuk saudara, amin. Bulan September ini menjadi bulan di mana kita merasakan kebaikan, kemurahan, anugerah, perkenanan Tuhan begitu nyata atas kita. Sebab Tuhan ada bersama dengan saudara. Sekali lagi Tuhan ada bersama Anda, Tuhan ada bersama dengan saya. Oleh karena itu persiapkan hati saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Memang ada banyak orang lagi bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, tetapi engkau yang ada dengan Tuhan, sekalipun ada pergumulan selalu kita temukan jalan keluar. Sekalipun ada tantangan, kita pastikan dengan Tuhan kita dapat pertolongan. Sekalipun ada hal-hal yang kadang menguras tenaga air mata saudara, tapi saya percaya bulan ini adalah bulan Tuhan pulihkan segala sesuatu. Oleh karena itu pagi ini kita sebelum membaca ataupun merenungkan firman Tuhan, persiapkan hati saudara, pujian penyembahan yang kita sampaikan bawa kepada Tuhan kiranya membuat Tuhan terpesona, membuat Tuhan suka pada saudara. Karena itu engkau istimewa di mata Tuhan. Katakan, saya istimewa di mata Tuhan. Oke, mari siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami sudah boleh dipimpin Tuhan sampai ke bulan September ini, menandakan bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah berkekurangan atas kami. Kemurahan kebaikan Tuhan selalu baru tiap hari. Bahkan kami tetap berada di dalam anugerah dan kebaikan-Mu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur untuk semua keadaan yang ada. Dan di pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami ada di hadirat Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar, hati kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini terus kami mempersiapkan diri untuk menjadi berkat bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Berbicaralah dan sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar perkataan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan Allah, sekali lagi shalom. Saya sangat bersuka cita di awal bulan ini menemukan saudara sehat, kuat, kemudian penuh sukacita. Itu sebuah kebanggaan tersendiri dalam hidup saya, sebab orang-orang yang tergembalakan di tempat ini adalah orang-orang yang istimewa, yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pagi hari ini juga sebelum kita melanjutkan dengan membaca firman Tuhan, di akhir daripada khotbah saya ini saya akan memimpin seluruh jemaat masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu boleh mempersiapkan anggur atau roti untuk kita nanti sebentar perjamuan kudus. Kalau saudara tidak punya roti dan anggur yang disiapkan oleh gereja, misalnya saudara boleh siapin teh atau sirup, kemudian kalau ada roti silakan, atau biskuit dan lain sebagainya untuk kita pakai menjadi alat dalam kita mengikuti sakramen perjamuan kudus nanti sebentar. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Sehat? Oke, puji nama Tuhan. Kalau kita ingat tribulan ini kita sementara bicara tentang men atau laki-laki yang dewasa. Nah, di dalam tema bulanan 3 bulan berturut-turut, kalau saudara ingat di bulan Juli kita bicara tentang strong. Apa itu strong? Kenapa mesti strong? Dan apa yang diperlukan supaya kita tetap kuat dan lain sebagainya, itu udah di bulan Juli. Di bulan Agustus kemarin kita berbicara tentang mature atau maturity, bicara tentang sebuah kedewasaan yang tidak cuma diukur dengan besarnya fisik, bertumbuh secara fisik, tetapi lebih kepada mental, spiritual dan karakteristik daripada kita yang makin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di bulan September ini kita akan masuk di dalam sebuah tema yang cukup bagus, dan ini akan membuat kita semakin diberkati Tuhan, yaitu kita sementara bicara tentang fruitful atau berbuah. Tanda kedewasaan, tanda orang itu karakternya makin menyerupai Kristus, maka dia akan menghasilkan buah dalam hidup ini. Menghasilkan buah itu ada bermacam-macam, ada buah roh, kemudian ada buah karakter, tetapi juga ada yang kita sebut sebagai
buah kehidupan. Artinya ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupan kita menjadi output. Ada banyak orang bisa menikmati apa yang dihasilkan karena saudara dan saya telah mencapai kedewasaan. Yang telah mencapai kedewasaan, lambaikan tangan, kemudian tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara perhatikan firman Tuhan berkata Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, saudara buka Alkitabmu, temukan ayat ini dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari ayat ini, pertama dia bilang dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Dalam hal kehidupan seorang yang dewasa, yang mature, itu harus menghasilkan sesuatu sebagai output daripada pertumbuhan dia di dalam Tuhan. Jadi Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah, dalam hal ini apa itu? Yaitu kedewasaan, yaitu maturity, yaitu engkau telah mencapai sebuah tingkat tertentu dalam perkembangan kerohanianmu, dan di ujung sana kita menghasilkan sesuatu untuk kerajaan Allah. Nah, demikian Alkitab bilang kamu adalah murid. Jadi untuk menjadi murid diperlukan sebuah bukti nyata, yaitu buah dari kehidupan kita. Buah kehidupan, buah karakter, buah Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Satu ayat lagi yang menjadi referensi bagi kita, saudara perhatikan di dalam Filipi 1 ayat 22. Apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 22? Paulus bilang begini, tetapi jika aku hidup di dunia ini, sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa. Kalau tadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu kalau kamu dan saya berbuah dan kita akan disebut murid. Paulus lebih menegaskan lagi. Dia bilang jika aku hidup hari ini di dunia ini, maka bagiku bekerja dan memberi buah. Dan ini sebuah pesan yang sangat kuat untuk saudara dan saya di pagi hari ini. Oleh karena itu perhatikan dari dua ayat ini membuat kepada kita mesti mengerti bahwa kehidupan yang saudara dan saya jalani hari ini itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu adalah tujuan daripada Allah bikin kita jadi dewasa. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yaitu Allah buat kita jadi dewasa, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hati. Saudara mesti ekstra berdoa. Amin. Saudara mesti ekstra bekerja keras. Kita mesti ekstra berharap pada Tuhan. Jika itu yang kita lakukan, percayalah bahwa engkau pasti menghasilkan buah. Dan saudara tidak dipusingkan juga dengan hal-hal lain, tetapi kita terus bergerak dalam tujuan Allah, yaitu hidup ini harus menghasilkan buah. Hidup kedewasaan yang berbuah banyak gangguannya. Hidup kedewasaan yang mau menghasilkan sesuatu yang menjadi output dalam hidup ini banyak gangguan. Kadang-kadang membuat kita tidak berbuah atau berbuah tapi sebelum buah itu matang sudah gugur di tengah jalan. Dan tentu Allah tidak kehendaki seperti itu. Hamba betul tidak kehendaki, kami mau Tuhan di sorga ingin supaya menemukan kamu dalam kondisi yang benar-benar dewasa. Setuju, katakan amin. Yang menghasilkan buah. Yang tidak semena-mena, yang tidak sekedar, tetapi engkau betul-betul menjadi kehidupan yang memberkati orang banyak dan juga terlebih lagi memberkati Tuhan. Yang pertama saya mau bilang begini, mengapa kita orang-orang percaya harus menghasilkan buah dalam hidup ini? Jadi sebuah pertanyaan, kenapa atau mengapa orang-orang percaya itu harus hidup dan menghasilkan buah di dalam kesehariannya? Ada dua alasan kuat yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi jawaban mengapa orang percaya itu harus berbuah di dalam hidupnya. Kalau saudara perhatikan Yohanes 15 ayat 16 tadi, dia katakan di situ bahwa Tuhanlah yang memilih kita, menetapkan kita dan mengutus kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang tetap. Alasan pertama, kenapa Tuhan mau saudara berbuah?
Karena ini adalah tugas atau sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada kita dan bukan pilihan. Oh, saya mau berbuat, saya tidak mau berbuat. Tidak. Bagi kamu dan saya yang orang percaya, satu hukumnya, yaitu Tuhan kasih mandat. Ketika kau hidup, ketika kau melayani, ketika kau lakukan apapun, itu harus menghasilkan buah. Karena itu Yohanes 15 ayat 16 bilang, Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita, bahkan mengutus kita supaya kita pergi di sana, menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu harus tinggal tetap. Berapa banyak saudara mengerti ini, bahwa poin pertama kenapa kita mesti berbuah, karena itu mandat Tuhan. Kalau sesuatu yang adalah mandat, maka hukumnya wajib untuk saudara dan saya melakukannya atau mengerjakannya, memenuhi mandat tersebut. Nah, sebagai sebuah tugas ataupun mandat, maka jika kita tidak melaksanakannya, ada konsekuensinya. Ada sebuah tugas yang diberikan untuk saya atau saudara oleh orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita. Misalnya itu adalah pemerintah ataupun pemimpin kita, dia kasih kita mandat untuk lakukan sesuatu. Ketika kita tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Dan Alkitab pun mengajarkan kepada kita. Saudara coba perhatikan Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Apa kata firman Tuhan? Matius pasal 3 ayat yang ke-10 ini merupakan sebuah konsekuensi jika seorang murid, orang yang menerima mandat, seperti katakan Yohanes 15 ayat 16, itu dia tidak melaksanakan dengan sempurna atau dengan benar. Matius 3 ayat 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara perhatikan konsekuensi dari kehidupan yang tidak berbuah. Kapak sudah ada di akar pohon yang akan menebas pohon tersebut jika kedapatan pohon yang bersangkutan tidak menghasilkan buah yang baik. Saudara, kalau kita perhatikan seruan ini adalah apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa yang diinginkan oleh kerajaan Allah, yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang berbuah. Setuju? Katakan amin. Sehingga kalau kita tidak berbuah, artinya bahwa kita hidup percuma di muka bumi ini. Lebih baik kapak itu menebas kita dan kita tumbang mati dan dibuang ke dalam api daripada hidup percuma, menghabiskan resources tapi tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu Matius 3 ayat 10 ini merupakan perkataan Yohanes Pembaptis yang keras kepada orang-orang yang datang kepada dia di tepi sungai Yordan. Dan dia katakan, kamu harus bertobat, kamu harus hidup dan menghasilkan buah. Jika tidak maka hidupmu akan binasa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menyambung dari Yohanes 15 ayat 16. Di mana jika mandat daripada Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah-buah yang tetap itu tidak dikerjakan oleh si penerima mandat. Maka bagian daripada Matius 3 ayat 10 mungkin bisa menjadi bagian yang menimpa kita. Tapi saya berdoa supaya alasan yang pertama ini benar-benar menjadi bagian yang memacu kita. Memotivasi kita. Menstimulasi kita untuk kita mau berbuah bagi Tuhan. Yang siap berbuah bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian alasan yang kedua, yang cukup kuat juga, kenapa kita mesti menghasilkan buah. Alasannya adalah, kalau Tuhan tempatkan kita di bumi ini, artinya dia punya maksud dan tujuan. Supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena saya mau bilang begini, dunia dan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ada begitu banyak mereka yang sementara dalam kondisi tanda kutip sakit. Mereka kehilangan keteladanan, mereka kehilangan kasih, mereka kehilangan belas kasihan, mereka kehilangan hal-hal yang benar dan hal-hal yang kudus. Itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka menunggu ada orang-orang yang disebut murid Tuhan, yang disebut anak-anak Tuhan, yang disebut gereja Tuhan. Harus ada di sekitar mereka dan kita menjadi pribadi-pribadi yang paling tidak bisa mengobati mereka.
Bisa menjadi obat bagi mereka. Bahkan mereka yang lapar, yang terlantar, yang tidak punya makanan. Saudara dan saya menjadi jawaban. Untuk itulah kita disuruh hidup dan berbuah. Semua yang tadi saya bilang, yang sakit, yang kehilangan kasih, yang kehilangan keteladanan, yang kehilangan belas kasihan, kehilangan kebenaran, kehilangan kekudusan, itu ada di sekitar kita. Dan kita disuruh hidup di tengah-tengah mereka. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa menjadi berkat bagi mereka ketika kita berbuah? Saya ingat Yehezkiel pasal 47 ayat 12, saudara temukan Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Kalau bicara Yehezkiel 47, ini bicara tentang air yang mengalir dari bait Allah. Dan kemana saja air itu mengalir, di situ tumbuh pepohonan. Bahkan di dalam air itu banyak ikan-ikan besar. Tapi yang menjadi fokus adalah di akhir daripada pasal itu, khususnya di ayat 12, dia bilang begini. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Mereka yang mendapat air dari tempat kudus, pohon-pohon itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Coba perhatikan, buahnya itu bermanfaat, daunnya pun bermanfaat. Ada obat, medicine yang bisa menyembuhkan, kemudian ada buah-buah yang menjadi makanan. Artinya kehidupan saudara yang berbuah ini dinanti-nantikan oleh orang berdosa di luar sana. Kehidupan saudara dan saya yang berbuah dinanti-nantikan oleh mereka yang dalam kehancuran. Kehidupan kita yang berbuah dinanti-nantikan oleh mereka yang lagi terkapar sakit. Sebab engkau membawa daun yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Jadi dua alasan ini. Kenapa kita mesti berbuah? Yang pertama itu mandat Tuhan. Yang kedua, kamu dibutuhkan oleh lingkungan yang ada dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapar hari ini. Sebab Yehezkiel 47:12 bilang kamu akan menjadi buah yang menjadi makanan bagi orang lain. Dan kamu menjadi pohon yang punya daun. Yang daun itu menyembuhkan banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Saudara dan saya sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena engkau menghasilkan buah. Yang mau berbuah bagi Tuhan. Sekali lagi yang mengerti, tepuk tangan bagi Allah kita. Pertanyaan yang kedua yang timbul ketika kita bicara tentang fruitful atau berbuah. Adalah bagaimana caranya untuk hidup kita ini dapat berbuah. Dan buahnya itu tetap dan lebat. Nah, bagaimana caranya hidup kita dapat berbuah? Kita mulai melihat beberapa hal yang mesti diperlukan. Yang pertama, atau saya sebut ini fase pertama, adalah kalau kita perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19 dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, itu berbicara tentang hidup yang mau berbuah. Maka dia ada di dalam sebuah kondisi, yaitu menanggalkan sesuatu yang tidak benar, yang lama, yang berbau dunia, yang berbau dosa. Itu mesti ditanggalkan. Atau dalam bahasa 1 Petrus pasal 1 dan pasal 2. Dia bilang menanggalkan kehidupan yang lama. Kalau saudara perhatikan proses untuk sebuah tanaman, pohon. Itu menghasilkan buah. Maka tidak serta-merta saudara. Dia mengalami pertumbuhan sampai dewasa. Kemudian setelah dia dewasa. Dia akan mengeluarkan bakal bunga. Dari bakal bunga itu dia akan mengeluarkan berkembang, dan setelah dia berkembang bunga itu dibuahi dan dia akan berubah menjadi buah. Nah, dari proses ini saya ingin bilang begini, menanggalkan kehidupan lama itu artinya kamu tidak boleh hanya menghasilkan kuncup bunga atau sampai pada berbunga saja. Itu mesti ditukar, menanggalkan kembang yang mungkin kelihatan bagus untuk berubah menjadi buah. Sehingga kalau saudara perhatikan fase pertama untuk supaya kita bisa menghasilkan buah adalah saudara rela menanggalkan kehidupan yang lama. Setuju, katakan amin. Rela meninggalkan comfort zone saudara, area nyaman saudara. Rela melepaskan semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga poin yang pertama, fase untuk supaya kita bisa berbuah lebat, berbuah tetap, maka relakan dirimu untuk menanggalkan semua yang tidak membantu kamu untuk buahmu itu menjadi tetap dan lebat. Karena itu
Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, dia bilang buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu mesti dibuang daripada kita. Kalau saudara perhatikan Matius 3 ayat 8, masih dalam perkataan Yohanes Pembaptis, dia bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatanmu. Nah, ini bicara tentang karakter kedewasaan. Karakter maturity adalah dia menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Matius 3 ayat 8. Bahkan 1 Petrus bilang, buang semua kejahatan, buang semua tipu muslihat, buang semua kemunafikan, buang semua kedengkian, buang semua fitnah. Kemudian hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Matius pasal 3 ayat 8. Artinya begini kekasih Tuhan sekalian, ayat ini menyatakan bahwa pertobatan itu mendahului buah yang baik yang akan tinggal tetap. Kita tidak akan bisa berbuah tanpa pertobatan. Setuju, katakan amin sekali lagi. Kita tidak bisa berbuah tanpa menanggalkan semua keduniawian kita. Kita tidak bisa memaparkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang dikagumi oleh banyak orang tanpa kita melepaskan kehidupan lama kita yang tadi disebut kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Itu buang, lepas semuanya. Dan kita mesti menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan saudara. Amin. Jadi fase yang pertama ini berbicara tentang bagaimana caranya saudara dan saya bisa menghasilkan buah yang tetap dan lebat adalah menanggalkan sesuatu yang menghalangi. Jadi bunga yang tadi kelihatan bagus, mesti layu, lisut, kemudian bakal buah itu akan muncul terus membesar sampai dia maksimal. Sehingga buah itu disebut, bukan lagi disebut bunga, tapi dia menjadi buah. Nah, buah ini pun harus menjadi tetap, artinya sampai menjadi matang. Dan bila perlu dia lebat atau berbuah banyak. Nah, oleh karena itu, fase yang pertama, tangkap dan pegang baik-baik. Kamu mesti berani, rela menanggalkan kehidupan lama saudara. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana caranya supaya hidup kita dapat berbuah tetap dan lebat? Yang kedua adalah kita mesti menyadari bahwa sebuah pertumbuhan yang sehat itulah yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Kalau pertumbuhan tidak sehat, mungkin berbuah, tetapi tidak maksimal. Mungkin bilang berbuah, tapi buahnya itu tidak sampai matang, tidak tinggal tetap. Di tengah perjalanan dia bisa gugur dengan berbagai-bagai alasan. Jadi yang pertama tadi kita bilang tanggalkan manusia lama. Yang kedua ini lebih kepada mesti masuk di dalam pertumbuhan yang sehat. Akar sehat, batang sehat, daun sehat, mendapat nutrisi yang cukup, ditanam di tempat yang tepat, maka saya yakin pohon itu pasti akan berbuah lebat. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3, saudara boleh baca di situ tentang bagaimana kita mesti mengalami pertumbuhan yang sehat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga bunyinya begini. Dan jadilah, kalau bicara tentang pertumbuhan yang sehat, saya suka pakai ayat ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi seperti bayi yang baru lahir, ingin air susu yang murni, rohani, dan supaya olehnya kita bertumbuh dan kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu kita harus memperhatikan. Kita harus melihat dengan seksama pertumbuhan rohani kita ini baik atau tidak. Lagi mengalami pertumbuhan yang sungguh-sungguh apa tidak. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan memberikan solusi. Yaitu kita dibilang menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir. Artinya menjadi bayi itu bukan memiliki karakter seorang bayi, tetapi lebih kepada hal-hal yang merupakan nilai. Kenapa?
Tuhan bicara, kamu mesti menjadi seperti bayi. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terus bagaimana caranya Pak Pendeta? Kita menilai sehat atau tidaknya pertumbuhan kita. Ya kan? Tadi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3 dia bilang, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, firman Tuhan memberikan solusi untuk kita bertumbuh sehat. Itu adalah menjadi seperti seorang bayi yang karakternya adalah punya sebuah kerinduan yang luar biasa. Oleh karena itu saya lihat ada 2 indikator kalau kita belajar tentang pertumbuhan yang sehat dari seorang bayi. Indikator yang pertama adalah bayi itu memiliki keinginan yang paling kuat. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk minum susu yang murni dan yang rohani tadi. Yang dikatakan 1 Petrus. Keinginannya begitu kuat. Nah saudara yang mau menghasilkan buah dewasa dalam Tuhan, supaya bisa berbuah lebat, kamu punya keinginan untuk terus mendapat nutrisi yang sehat dari indukmu. Nah, bayi itu memiliki keinginan yang kuat untuk minum. Saudara perhatikan, kalau kita yang pernah punya bayi, pasti engkau akan tahu ketika dia lapar dia menangis, ketika dia haus dia menangis, ketika dia pipis dia menangis, ketika dia pup atau BAB dia menangis, semua itu selalu disertai dengan nangis. Artinya bahwa dia sangat membutuhkan pengasuhan daripada ibunya. Dan bayi memiliki keinginan yang kuat untuk minum. Sebagai seorang percaya, kita pun harus memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh secara rohani. Dan modal bagi pertumbuhan kita adalah keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Jadi saudara mesti punya keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Kemudian indikator yang kedua bahwa bayi itu, kalau bicara tentang pertumbuhan, maka bayi itu tidak pernah merasa puas. Keinginan yang kuat, kemudian tidak pernah puas. Tidak ada bayi yang di dunia ini yang hanya minum sekali untuk sehari atau 2 hari, seminggu dan lain sebagainya. Tetapi setiap saat dia ingin minum, ingin makan, sampai kalau kita ikutin maunya. Sampai dia bisa tumpahkan air susu ibunya karena terlalu kekenyangan dan lain sebagainya. Nah, musuh pertumbuhan rohani itu adalah merasa puas dengan apa yang terjadi dengan rohani kita hari ini. Udah puas jadi pelayan, puas jadi hamba Tuhan, puas jadi ini, puas dan puas dan puas dan puas. Itu musuh pertumbuhan. Oleh karena itu, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, dia berkata begini, tetapi kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Nah, kekasih Tuhan. 2 indikator, yaitu bayi punya keinginan yang kuat. Kemudian dia tidak pernah puas. Ini mesti menjadi indikator yang ada di dalam kehidupan saudara. Kalau kita tadi bicara bagaimana caranya seseorang itu bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Fase-fase yang dia harus lalui adalah dia menanggalkan manusia lama, kemudian bertumbuh yang sehat. Nah, ketika kita bicara tentang bertumbuh yang sehat, saya memberi contoh tentang seorang bayi. Bagaimana bayi itu terus keinginannya kuat. Kemudian seorang bayi juga, dia tidak pernah merasa puas. Ingin dan ingin dan ingin dan ingin. Itulah yang mesti menjadi bagian yang dimiliki oleh saudara dan saya. Kemudian yang ketiga, supaya kita tetap bertumbuh sehat dan berbuah lebat, maka saudara mesti merelakan hidup ini untuk dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. Dia katakan di sana, datanglah kepada Yesus sebagai batu yang hidup. Datanglah kepada Yesus, dengan kata lain kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat menghasilkan buah. Dan ketika kita dekat dengan Yesus, kita tahu hatinya Yesus. Kita mengerti apa yang Dia inginkan dari kehidupan ini. Nah, oleh karena itu perhatikan. Bagian yang ketiga ini adalah kamu mesti rela kehidupanmu itu dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, kamu datang kepada Tuhan Yesus sebagai batu ingat. Kemudian yang kedua, kamu mesti memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jika hatimu rela dibentuk oleh Tuhan, ini merupakan proses
yang akan mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara. Untuk kita menghasilkan buah dan buah yang tinggal tetap tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di poin yang berikut adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh saudara dan saya supaya kita berbuah lebat dan berdampak. Tentu ini yang menjadi target di mana pengajaran firman Tuhan di bulan ini berbicara tentang berbuah. Tapi saya nambah berdampak juga. Saudara mesti mengerti bahwa ketika kita menjadi dewasa, tanda kedewasaan itu berbuah. Dan buah itu adalah bisa dinikmati oleh Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Dan juga bisa dinikmati oleh orang yang di sekitar kita. Tadi saya bilang menjadi makanan dan menjadi obat bagi orang-orang. Nah, hal-hal apa saja yang diperlukan saudara agar supaya kita bisa berbuah lebat dan berdampak bagi kerajaan Allah. Perhatikan, yang pertama adalah kita memastikan tempat yang tepat dan benar di mana pohon kehidupan kita ditanam. Kita bisa memilih ditanam di rumah Tuhan seperti kata Yeskiel pasal 47. Setiap kemana air yang dari bait Allah itu mengalir, di sana tumbuh berbagai-bagai pohon-pohonan. Nah, saudara bisa memastikan bahwa tempat di mana kita tertanam, tempat di mana kita berada, itu adalah tempat yang berasal dari Allah. Memastikan tempat yang tepat dan benar di mana pohon kehidupan saudara dan saya tertanam. Alkitab bilang pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Mazmur pasal 1. Tapi aliran sungai itu berbicara tentang resource, sumber yang paling penting bagi kehidupan satu tanaman ataupun pohon. Pohon akan mati kering jika tidak ada air. Tapi berbahagia dia yang tertanam di tepi aliran sungai. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Kata Alkitab Mazmur pasal 1. Sehingga yang pertama, sudahkah Anda tertanam di tempat yang tepat? Atau kita tertanam besok dicabut lagi. Ditanam ke tempat yang lain. Dicabut lagi, dipindahkan ke tempat yang lain. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Kita cuma membawa persoalan kita ke tempat-tempat di mana kita berada. Nah, oleh karena itu pastikan tempat yang tepat dan benar di mana pohon kehidupan kita tertanam. Ini ada hal yang perlu diperhatikan agar supaya saudara berbuah lebat dan berdampak. Kemudian yang kedua, memastikan juga bahwa saudara itu mendapat aliran air dari sumber yang sesungguhnya. Setuju, katakan amin. Air yang mengalir, kata Alkitab. Artinya ini benar-benar fakta real, air mengalir. Kita tidak sekedar tertanam di bekas aliran air. Atau di tempat yang di hari ini dia mengalir tapi besok tidak. Itu gambaran daripada dunia dengan segala keindahannya. Tetapi tempat yang bermata air, itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, pastikan saudara mendapat aliran air dari bait suci. Kemudian yang ketiga adalah untuk supaya dia berbuah maksimal, berbuah lebat. Yohanes 15 bilang, saudara mesti rela dipangkas atau dipotong demi sebuah pencapaian tujuan, yaitu berbuah yang lebat. Jadi ketika saudara dipangkas atau dipotong, saudara mengerti tujuannya. Kita tidak komplain, kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak marah terhadap penjaga kebun anggurnya Tuhan. Tetapi saudara mengerti bahwa ketika Tuhan pangkas, ketika Tuhan potong, ada maksud. Maksudnya adalah supaya kita berbuah lebat. Amin. Kemudian dalam Yohanes 15 juga bilang kita mesti melekat. Katakan dengan saya, melekat. Benar-benar menyatu dengan pokok. Dan pokok di sini adalah Tuhan Yesus. Pokok di sini adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu melekatlah pada pokok. Supaya kita berbuah. Dan yang kelima, saudara mesti tahan terhadap angin yang bisa merontokkan buah-buah yang kita hasilkan. Jadi 5 hal ini
menjadi hal yang penting yang mesti saudara perhatikan supaya kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak, berbuah tetap, dan hidupmu menjadi berdampak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya telah menyampaikan semua yang berhubungan dengan kenapa kita berbuah, apa yang mesti kita lakukan supaya kita berbuah, hal-hal apa yang mesti menjadi bagian penting dalam hidup ini supaya kamu menjadi orang yang berdampak bagi sesama. Nah, pagi hari ini sekiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, dan persiapkan dirimu di bulan ini, bulan September, menjadi bulan kemenangan bagi saudara. Bulan di mana Tuhan membuat kamu berbuah lebat, berbuah tetap, dan buah itu berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini meresponi apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara. Jika kita tidak memiliki roti dan anggur yang diberikan dari gereja, saudara boleh menyediakan teh ataupun sirup. Kemudian jika ada roti silakan, cake misalnya, atau saudara punya biskuit, boleh menggunakan itu untuk kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami mengerti bahwa kalau kami hidup, kami mesti bekerja dan memberi buah. Jika kami tidak berbuah, maka kapak sudah ada di akar pohon untuk menebas dan membuang itu tanaman ke dalam lautan api. Namun pagi hari ini kami tahu anugerah dan kasih Tuhan begitu melimpah-limpah atas setiap kami. Dan kami mendapat kesempatan untuk hidup di tempat di mana Tuhan tanam kami, dan di situ kami menghasilkan buah. Meresponi firman Tuhan pagi hari ini, kami akan sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus, biar Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat besar bagi kami, bukan kutuk ataupun laknat yang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya seperti demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak akan hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mengajarkan bahwa setiap kali kamu makan roti ataupun minum cawan ini, kamu sementara memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia boleh makan roti ini ataupun minum cawan Tuhan ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan dalam sakramen ini, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudara yang mengerti itu, mari tundukkan kepalamu dan engkau berdoa. Minta Tuhan melayakkan, menguduskan kita. Minta Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menerima berkat yang besar di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Mari persiapkan roti saudara. Di roti ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang dicetak di sana. Saudara bisa baca. Mungkin itu rema, peringatan, nasihat, janji Tuhan untuk engkau. Dan bawa itu menjadi berkat dalam hidupmu. Haleluya. Jika sudah angkat lebih tinggi roti di atas kepalamu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menghormati tubuh Yesus Kristus Tuhan yang dipecah-pecahkan. Kami menghormati tubuhmu yang terobek-robek, yang sampai orang memalingkan wajah terhadap tubuh yang penuh dengan bilur itu. Haleluya. Mari angkat roti saudara sebelum makan. Dengarkan sabda Tuhan sekali lagi. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia sedangkan
Mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami mujizat sepanjang bulan ini. Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Sekarang persiapkan cawan saudara. Angkat lebih tinggi. Yakin dan percayalah bahwa darah Yesus mengalir di atas Kalvari. Menyucikan dosa saudara. Menghapusnya. Bahkan tidak mengingat-ingatnya lagi. Karena itu, ini boleh menjadi tanda dalam hidup saudara. Bahwa Yesus mengasihimu. Anugerah kasih karunia-Nya melimpah-limpah atasmu. Dan Dia mencurahkan semua yang baik atas engkau. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Minum dengan iman dan alami mujizat kuasa sepanjang bulan ini. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Buka tangan saudara. Naikkan syukurmu kepada Dia. Tuhan Yesus terlalu baik bagimu. Dia memberikan kesempatan supaya hidup saudara berguna. Dia memberikan kesempatan supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang menyenangkan si pemilik kehidupan. Dan juga saudara ditaruh hidup dimanapun untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan bilang berbuah. Tuhan bilang hasilkan sesuatu dari hidupmu. Dari pertobatanmu, buah dari pertobatanmu. Karena itu pagi hari ini biar angkat hatimu dan berkata, Tuhan, saya percaya ada kekuatan, ada kuasa yang aku terima pagi hari ini. Setelah saya mendengarkan firman Tuhan, setelah saya bersekutu dengan tubuh dan darahmu dalam perjamuan kudus pagi ini, ada sebuah anugerah yang lebih lagi, ada sebuah keyakinan iman yang lebih lagi untuk aku mengikuti Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan supaya aku menjadi ranting yang menghasilkan buah. Dan Tuhan lakukan itu bagi kami semua. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang ada di ruangan ibadah ataupun mereka yang ada di rumah mengikuti secara online, baik lewat link Zoom yang ada, lewat YouTube channel ataupun lewat Facebook, di mana mereka sementara mengikuti siaran yang adakan oleh gerejamu, kiranya mereka diberkati. Setiap pergumulan, tantangan yang mereka hadapi dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan kami lihat jalan keluar. Bersama dengan Tuhan umatmu diberkati. Bersama dengan Tuhan ada pertobatan, ada terobosan. Bersama dengan Tuhan kami menghasilkan buah yang tinggal tetap. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Diberkatilah setiap kami dengan semua yang baik yang datang dari kerajaan Allah. Sepanjang bulan September ini tangan kami diberkati, hidup kami diberkati, hikmat kami diberkati, sehingga apa yang kami pikirkan, kami kerjakan, kami doakan itu menjadi nyata. Diberkatilah umat-Mu dengan cara Tuhan menjauhkan malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya daripada kami. Tuhan menyertai kami dengan cara Tuhan menyediakan bagi kami makanan dan minuman. Bahkan Tuhan menetapkan kami untuk menghasilkan buah di dalam hidup ini. Diberkatilah usaha umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, kehidupan keluarga mereka masing-masing, suami istri bersama anak-anak, dalam kekudusan, dalam proteksi, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang mengalami hal-hal yang buruk sepanjang bulan ini. Diberkatilah mereka semua dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, kita akan segera selesai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Mari buka tanganmu dan pulanglah dengan terima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menggedangkan tangan atasmu
dan mencurahkan semua berkat yang terbaik. Berkat yang berasal dari Bapa di sorga. Berkat yang membuat engkau bersukacita berlimpah-limpah dalam segala kelimpahan. Bahkan berkat itu membuat engkau bersukacita. Sebab anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga. Penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertaimu, menolongmu, membimbingmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.